Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penugasan Praktikum Biosistematika Universitas Airlangga kelompok 4 kelas D3. Tujuan kelompok kami membuat video mengenai analisis fenetik dan filogeni tumbuhan yakni sebagai pemenuhan tugas Praktikum Biosistematika Universitas Airlangga. Dimohon untuk menonton sampai akhir ya agar teman-teman lebih paham dengan apa yang akan disampaikan. Untuk kelompok 4, kami beranggotakan Putri Fatimatus, Umi Nurul, Kula Vanessa, Bernika Trivina, dan Cinara Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Poin pembahasan yang akan saya sampaikan yakni yang pertama membuat tabel karakter, yang kedua membuat tabel transformasi dan tabel perbedaan, yang ketiga menyusun fenogram dan kladogram, yang keempat menghitung deskripsi statistik, yang kelima membuat kalibrasi pohon filogeni, dan yang keenam menyusun pohon filogeni. Tahap pertama kita akan membuat tabel karakteristik. Seperti namanya, tabel ini berisi karakteristik yang dibagi lagi ke dalam beberapa atribut dan tiap atribut memiliki kode numerik. Nah, ini contohnya yang nomor 1, sel penyusun tubuh ini dibagi ke dalam beberapa atribut, ada uniseluler, ada koloni sel, ada multiseluler, dan tiap atribut ini punya kode numerik. Nah, ini kodenya 0, 1, 2, hingga seterusnya sama seperti itu. Nah, setiap kode nomor ini kita gunakan sebagai patokan untuk membuat tabel transformasi nantinya. Jadi, tiap takson yang ada dari A hingga L ini kita cari dulu dari tiap karakter ini takson A sampai L ini itu punya atribut apa aja. Nah, ini kita bisa cari melalui sumber terpercaya seperti jurnal atau buku. Nah, begitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa catat untuk keterangannya terlebih dahulu ya, agar lebih memudahkan untuk mengingat A itu apa spesiesnya dan seterusnya. Nah, ini dari keterangan ini mungkin bisa dicatat terlebih dahulu dari A hingga L sebelum kita membahas tabel karakternya. Nah, sekarang kita balik ke tabel awal ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari takson A hingga takson L, kita cari. Nah, dari tiap karakter itu dia punya atribut apa. Nah, saya beri contoh untuk yang karakter 1, spesies yang A. volvox. Nah, ini kan karakter 1 sel penyusun tubuhnya, dia itu koloni sel. Nah, kita centang di sini. Nah, untuk karakter kedua, diferensi jaringan, volvox tidak punya diferensi jaringan. Berarti kita centang di sini, tidak ada. Untuk yang karakter ketiga, penyusun tubuh, volvox ini kan penyusun tubuhnya selnya seragam. Kita centang di sini, dan sampai seterusnya. Nah, sampai ini endosperm. Untuk volvox kan tidak ada endospermnya, kita centang di sini. Untuk tipe daun, volvox tidak ada bentuk khusus, nah kita centang di sini. Dan untuk modifikasi daun, pada volvox tidak ada upi daun, kita centang di sini, seperti itu. Nah, setelah kita menyusun tabel karakter, kita membuat tabel transformasi. Nah, ini itu kita ambil dari kode atribut yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak ini takson A, karakter 1 atributnya 1, karakter 2 atributnya 0, karakter 3 atributnya 0, hingga seterusnya. Nah, dari takson A hingga takson L, 24 karakter ini kita catat dalam tabel transformasi ini. Nah, tiap kode numeriknya ini kita jumlah, kita total. Semuanya juga sama seperti itu. Kita jumlah, kita total. Nah, terus ini ada M dan N. Nah, M ini adalah yang paling besar itu kode numeriknya berapa. Nah, misal nih pada karakter 1 yang paling besar 2. Pada karakter 2 yang paling besar 1. Karakter 3 yang paling besar 1. Ini juga 1, 1. Ini yang paling besar 5. Seperti itu. Nah, kalau yang N ini adalah jumlah karakter yang paling kecil. Nah, ini 1 kan, cuma 1. Terus ini 0,
cuma 1, ini 0 kan yang paling kecil cuma 1, yang ini 0 ada 4, kita tulis 4, dan seterusnya, dan kita jumlah juga ini. Seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian kita buat tabel perbedaan berdasarkan tabel transformasi yang tadi kita buat. Nah, ini tuh kita menghitung ada berapa sih perbedaan antara takson A dengan takson B, takson A dengan takson C, dan seterusnya. Nah, mungkin kita coba cari yang paling kecil dulu ya. Nah, ini C ke D misal ya, C ke D. Kita lihat C ke D. Nah, ini C ke D. Ada berapa perbedaan? Nah, ini untuk karakter 1, ini kan sama-sama 2. Nah, kalau sama begini, ini tidak dihitung, teman-teman. Nah, ini juga nggak dihitung. Nah, ini kan beda. Untuk karakter 6, yang C ini atributnya 2, yang D atributnya 3. Nah, ini kan beda. Nah, ini kita hitung sebagai 1. Tambah sini sampai seterusnya kan sama. Nah, ini nggak dihitung. Nah, terus kita tulis di sini. Nah, begitu. Coba kita cari lagi nih. Berapa ya? Coba kita cari C ke E nih misal ya. C ke E ada 11. Nih, C ke E kan sama, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama 9. Nah, begitu. Nah, kita tulis semuanya di sini. Seperti itu ya, teman-teman. Kita tulis semuanya. Perbedaannya ada berapa aja. Seperti itu. Nah, dari tabel perbedaan tadi kita buat sebagai acuan dalam membuat fenogram. Nah, ini langkah pertama untuk menghitung jarak pangkal itu kita menggunakan rata-rata banyak perbedaan takson yang mau kita hubungkan, lalu hasilnya tadi kita bagi 2. Nah, ini garpu pertama dibuat dengan memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit terlebih dahulu. Nah, ini kita ambil CD, IJ, dan KL. Ini kita ambil dari sini. Nah, ini yang paling kecil kan. Ini 1, ini 1, ini 1. Nah, itu kita ambil yang paling kecil. Nah, 1 dibagi 2. Hasilnya 0,5. Jadi jarak pangkalnya 0,5 semuanya. Mulai CD, IJ, dan KL. Lalu ke langkah kedua, garpu kedua yaitu memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit berikutnya. Ini kita menghubungkan B dengan CD dan H dengan IJ. Nah, ini cara menghitungnya, kita rata-rata dulu jarak dari B ke C dan B ke D. Kita rata-rata hasilnya 5. Nah, terus untuk menghitung jarak pangkalnya, rata-ratanya tadi ini kita bagi 2, 2,5. Kita tulis di sini. Kita gambar juga garpunya ini itu menghubungkan B ke CD. Nah, terus yang H ke IJ juga sama. Ini H ke I, H ke J, kita rata-rata hasilnya 3,5. Untuk menentukan jarak pangkal yang kita bagi 2, dan hasilnya 1,75. Kita tulis di sini, kita gambar garpunya menghubungkan H dengan IJ. Langkah ketiga juga sama, kita menghubungkan A dengan BCD dan HIJ dengan KL. Ini sama ya, kita rata-rata dulu, terus untuk menentukan jarak pangkalnya kita bagi 2, hasilnya 6. Nah, ini kita tulis di sini, kita gambar garpunya menghubungkan A dengan BCD. HIJ juga sama, kita rata-rata, hasilnya kita bagi 2 untuk menentukan jarak pangkal, hasilnya 2,58. Kita gambar menghubungkan HIJ dengan KL, kita tulis di sini. Langkah keempat masih sama, kita merata-ratakan dulu G ke H, mohon maaf, G ke H, G ke I, G ke J, G ke K, G ke L, kita rata-rata, dan untuk menentukan jarak pangkal kita bagi 2. Nah, kita gambar, nah ini 2,8. Lalu kita juga gambar untuk garis F yang menghubungkan ke G, H, I, J, K, L. Nah, kita rata-rata lagi. F ke G, F ke H, F ke I, F ke J, F ke K, dan F ke L. Dan untuk menentukan jarak pangkalnya kita bagi 2, kita gambar menghubungkan
F ke G, H, I, J, K, L. Nah, ini jarak pangkalnya 4,58. Untuk langkah kelima sama juga, ini kita menghubungkan E ke F, G, H, I, J, K, L, kita rata-rata, lalu untuk menentukan jarak pangkal kita bagi dua, kita gambar E menghubungkan ke F, G, H, I, J, K, L. Nah, kita taruh isi. Jarak pangkalnya 4,71. Nah, untuk langkah keenam, ini kita menghubungkan ABCD dengan EFG, HIJ, KL. Ini adalah tahap akhir, ini sudah venogram akhir. Sama, kita rata-rata, terus untuk menentukan jarak pangkalnya kita bagi dua. Nah, kita gambar jarak pangkalnya 8,33. Seperti itu. Nah, selanjutnya pembuatan kladogram yang disusun berdasarkan tabel transformasi yang sudah kita buat tadi, itu bisa terlihat nanti hubungan filogeni antar suatu tumbuhan yang kemudian dapat digambar melalui kladogram. Nah, ini kladogram yang kita pakai adalah dengan metode Wagner. Nah, ini itu kita ambilnya dari ini. Nah, ini dari sini. Jadi nanti yang paling tua, yang paling totalnya paling sedikit ini kan yang A. Nah, berarti garis A yang digambar lebih dahulu. Nah, selanjutnya ini garis apa sih yang kita gambar? B dulu kah atau C dulu kah? Nah, ini kita bandingkan. Karakternya ini kita susun, misal nih A ke B dulu ya. Ini kita susun, terus kita kurangi. Terus A ke C juga kita susun, kita kurangi. Terus kita lihat beda yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yang kita gambar terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi ke kladogramnya yang tadi ya. Nah, ini. Nah, tahap 1. Nah, tahapan awal itu sebenarnya kita gambar yang garis A ini dulu, garis pertama ini karena dia yang paling tua. Lalu kita tulis noktahnya ini. Nah, 1 dalam kurung 1, 7 dalam kurung 1, 19 dalam kurung 1, 20 dalam kurung 1. Nah, yang di depan ini adalah karakter, yang di dalam kurung ini adalah atribut. Jadi, karakter 1 atribut 1, karakter 7 atribut 1, karakter 19 atribut 1, karakter 20 atribut 1. Ini adalah yang dimiliki oleh takson A sebagai ketua, seperti itu. Nah, terus kita kan bingung nih mau gambar A atau C dulu. Nah, kita coba kita susun dulu A ke B dan A ke C. Nah, terus kita kurangi. Nah, caranya kita ngurangin dari bawah ke atas. Nah, ini 2 kurangin 1, 1. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 0, 1. Begitu pula dengan ini, 2 kurangi 1, 1. 1 kurangi 0, 1. 1 kurangi 0, 1. Dan seterusnya. Nah, dari hasil beda ini, kita jumlah. Nah, yang A ke B hasil bedanya 9 dan A ke C hasil bedanya 14. Nah, berarti kita gambar yang B dulu. Nah, kita gambar yang B. Garis B kita gambar. Nah, terus kita membedakan takson A dan takson B. Nah, ketemulah ini noktahnya. 1 dalam kurung 2, 2 dalam kurung 1, hingga seterusnya. Yang di depan ini karakter, yang di dalam kurung ini adalah atribut, seperti itu. Jadi kita membedakan takson A dan takson B. Lanjut ke tahap 2, ini juga masih sama. Dalam penggambaran metode Wagner ini tuh gambarnya selang-seling ya teman-teman. Jadi dari kanan ke kiri ke kanan ke kiri, seperti itu, tumpang tindih. Nah, ini kita mau gambar C atau D dulu, sama seperti tadi kita hitung dulu B ke C dan B ke D. Kita susun sama seperti tadi, dia kurangin dari bawah ke atas, 2 kurangi 2, 0, 1 kurangi 1, 0, dan seterusnya. Nah, hasil bedanya ini tuh kita jumlah, dan hasilnya ini 5, yang ini 6. Nah, berarti kita gambar yang C dulu. Nah, kita gambar yang C, lalu kita bandingkan atau bedakan takson B dengan takson C. Lalu kita tulis noktahnya, seperti itu. Tahap 3-nya juga sama, kita gambar D atau E dulu, kita susun C ke D dan C ke E, kita susun dulu. Nah, ini kita dapat hasil bedanya 2 dan yang ini hasil bedanya 13. Nah, berarti kita
gambar yang D dulu. Nah, kita gambar yang D dulu, kita bandingkan takson C dan takson D. Nah, dapat hasilnya ini, noktahnya kita tulis seperti itu. Atribut karakter 6, mohon maaf, karakter 6 atribut 3, seperti itu. Nah, tahap keempat sampai ke-8 itu sama saja, sama seperti tahap 1 sampai 3. Nah, di tahap 9 ini kita mau menentukan untuk gambar J atau K dulu. Nah, kita bandingkan I dengan J dan I dengan K. Nah, sama seperti tadi, kita susun dulu, terus kita kurangin dari bawah ke atas. Nah, ini kan hasil bedanya sama-sama 1. Nah, ini teman-teman bebas mau gambar J dulu atau K dulu. Nah, ini saya gambar yang J dulu dan hasilnya seperti ini. Nah, kita gambar yang J dulu, terus kita bandingkan takson I dengan takson J. Kita tulis noktahnya di sini. Karakter 18, atribut 1. Tahap selanjutnya juga sama, kita mau gambar K dulu atau L dulu ya. Nah, ini juga sama, kita susun dulu, kita kurangin dari bawah ke atas. Nah, ini dapat hasil bedanya 5, ya ini 6. Berarti kita gambar K dulu baru L. Nah, ini kita gambar K, kita tulis noktahnya, membedakan takson J dan takson K. Ini ada karakter 16 atribut 2, karakter 17 atribut 1, dan karakter 24 atribut 1. Terus selanjutnya kita gambar yang L. Nah, ini L, kita bandingkan takson K dengan takson L, dan kita tulis noktahnya karakter 23 atribut 1. Nah, ini adalah kladogram finalnya, seperti itu. Hasilnya seperti ini. Setelah penyusunan kladogram, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil kladogram tersebut. Evaluasinya ini dilakukan dengan menghitung CI, konsistensi indeks, dan RI, retention index. Nah, bila hasil analisis kladistik ini menunjukkan homoplasi yang banyak, maka datanya dapat dianggap kurang memenuhi syarat. Nah, salah satu cara menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam satu kladogram adalah menghitung suatu indeks yang disebut CI atau konsistensi indeks. Nah, ini. CI ini berfungsi untuk mengukur jumlah relatif homoplasi dalam sebuah kladogram. Nah, CI ini kita hitung menggunakan rumus M per S. Nah, M-nya ini diambil dari tabel yang tadi. Yang paling besar berapa tadi jumlahnya, dan yang S ini adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Nah, karena didapat CI sama dengan 0,91, hampir mendekati 1, berarti dalam kladogram ini homoplasinya rendah. Nah, untuk R ini adalah indeks untuk mengukur proporsi sinapomorfi yang diharapkan dari suatu kumpulan data, seperti itu. Nah, ini rumusnya N-S per N-M. Nah, M sama S-nya ini tuh sama dengan rumus CI ini tadi. Nah, yang ini sama saja sih ya. Cuman yang N ini adalah jumlah maksimum perubahan pada kladogram yang tadi, sama kita ambil dari tabel yang sudah kita buat. Nah, hasilnya 0,56. Selanjutnya kita menyusun pohon filogeni. Untuk menyusun pohon filogeni ini kita perlu yang namanya tabel karakter kalibrasi, seperti ini. Nah, ini berisi takson beserta kodenya dan hasil kalibrasi yang bisa berupa hasil geologi atau temuan batuan, hasil paleontologi atau temuan fosil, dan hasil literatur. Nah, di sini kami menggunakan hasil geologi ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa dengan takson pertama, kodenya A ini Volvox, ditemukan sekitar 1.400 juta tahun yang lalu. Seperti itu. Seterusnya, ini kita cari di sumber-sumber terpercaya seperti jurnal atau buku. Nah, dari tabel ini kita susun dalam pohon filogeni. Ini disusun berdasarkan takson yang paling tua, yang paling awal ditemukan sampai yang paling akhir ditemukan, seperti itu. Nah, mungkin untuk memudahkan kita susun dulu ya. Nah, kita susun dulu, kita taruh di sini mungkin ya. Mohon maaf. Nah, ini. Nah, mungkin biar lebih gampang ya teman-teman, kita susun di sini. Nah,
Yang paling awal ditemukan kan yang Volvox. Nah, berarti ini duluan yang kita gambar. Yang Sargassum nomor 2, Hepaticopita nomor 3. Nah, yang nomor 4, oh, yang nomor 3 yang ini ya teman-teman, yang Bryophyta. Yang keempat Hepaticopita. Yang kelima Adiantum. Yang keenam ini Pinus. Yang ketujuh Gnetum gnemon. Yang kedelapan, nah yang ini ya, yang L, yang kedelapan. Yang kesembilan itu yang H. Yang ke-10 yang I, 10. 11 ini J. Yang terakhir adalah yang K, yang ke-12. Nah, itu biar lebih mudah seperti ini ya. Nah, ini biar lebih mudah. Nah, kita masuk ke tahap 1. Tadi yang paling tua kan Volvox. Nah, kita gambar kurvanya. Nah, di sumbu X kita tulis A sebagai takson. Dan di sumbu Y kita tulis tahun kemunculan. Seperti itu. Nah, yang pertama kita gambar adalah yang A, yang Volvox. Terus kita tulis di sini taksonnya A. Dan yang di sumbu Y kita tulis tahun kemunculan. Nah, ini kita gambar dari kanan ke kiri. Kita bentuk kurva seperti ini. Tahap kedua, kita gambar yang B. Tadi kan yang kedua yang B, sama. Kita tulis taksonnya di sini dan tahun kemunculan di sumbu Y. Tahap ketiga, kita gambar yang takson D. Yang ketiga, sama. Kita tulis taksonnya di sumbu X dan tahun kemunculan di sumbu Y. Nah, ini tahap keempat sampai tahap ke-9 sama ya, teman-teman. Jadi nanti kita gambar yang F pada tahap 4. Ya, sama aja ya. Sampai tahap ke-10 ini I, kita gambar yang I. Sama, kita tulis taksonnya di sumbu X dan tahap kemunculan di sumbu Y. Tahap 11 juga, kita gambar yang J. J kita tulis di sumbu X dan tahun kemunculannya di sumbu Y. Nah, ini juga tahap 12, kita gambar yang K. Kita tulis taksonnya di sumbu X dan tahun kemunculannya di sumbu Y. Nah, ini adalah hasil akhir dari pohon filogeni yang kita buat, teman-teman. Nah, jadi dalam menggambar pohon filogeni ini tuh sama seperti fenogram Wagner, kladogram Wagner ya, mohon maaf. Kladogram Wagner. Cuman ini gambarnya adalah berupa kurva ya, seperti kurva seperti ini. Ini pohon filogeni. Seperti itu. Jadi saling tumpang tindih seperti ini mirip dengan kladogram Wagner. Kalau kladogram Wagner itu kan lurus ya, teman-teman. Jadi kayak garpu-garpu gitu. Nah, ini lebih ke kurva gambarnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai proses pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Nah, berikut ini adalah peran-peran anggota kelompok 4 dalam pembuatan konten ini. Yang pertama, membuat tabel karakter dan tabel transformasi dilakukan oleh Umi Nurul. Yang kedua, membuat fenogram dilakukan oleh Putri Fatimatus dan Umi Nurul. Membuat kladogram Wagner dilakukan oleh Cinara Nur dan Kula Vanisa. Membuat deskripsi analitik dilakukan oleh Kula Vanisa. Membuat tabel kalibrasi dan pohon filogeni dilakukan oleh Berinka Trivina. Editor Kula Vanisa, Berinka Trivina, dan juga Cinara Nur Aini. Mohon maaf, belum tercantum. Dan untuk pengisi suaranya adalah Bernika Trivina. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Jika ada pertanyaan terkait yang telah disampaikan, bisa dituliskan melalui kolom komentar ya. Pasti akan kami bantu hingga teman-teman paham. Terima kasih telah menonton video penugasan praktikum biosistematika kelompok 4 kelas D3 ini hingga habis ya. Selamat belajar teman-teman, dan mohon maaf jika terdapat beberapa salah kata dan juga salah penulisan yang terdapat pada video ini. Terima kasih. Semoga membantu teman-teman dalam belajar.